Assalamualaikum. Lagi di mana? Damkar. Damkar mana? Rian. Mau ngapain? Wawancara. Jadi Tugas apa nih? tugas manajemen. Jadi tungguin Kelanjutannya. Asik, dah. Selamat pagi Pak, kami dari Universitas Ma'arif Hasim Latif Sidoarjo. Di sini ingin mewawancari Bapak untuk menuntaskan tugas mata kuliah manajemen risiko kami. Ya, semoga kami bisa membantu Ya. ya. Sebelumnya nama Bapaknya siapa ya Pak? Iya, mohon maaf, nama saya Solihuddin ya. Panggilan akrabnya saya dipanggil Pak Soleh ya. Sini tugas saya sehari-hari sebagai komandan peleton pos pemadam kebakaran unit Kia. Kalau boleh tahu Bapak menjabat di sini udah berapa lama Pak? Saya di komandan peleton baru 2 tahun. Ya. Kurang lebih 2 tahun lah ya, menjabat komandan peleton. Selama Bapak menjabat di sini, risiko apa aja yang udah pernah terjadi dalam kerjaan Bapak? Ya, untuk musibah atau kecelakaan dalam kerja di pemadam kebakaran, yang mungkin bisa saya jelaskan satu persatu. Kemungkinan ada kecelakaan lalu lintas ya, mobil tabrakan mobil, setelah itu terjatuh dari bangunan atau gedung juga pernah ada, terus terbakar juga pernah ada. Kalau contoh spesifiknya Pak, kayak misalkan udah pernah kejadian di daerah ini, Ya. terjadi kecelakaan ini, misalkan ada kelalaian dari petugasnya, kayak gitu pernah nggak Pak? Kalau di kecelakaan kendaraan ya, kecelakaan pada waktu kita berangkat menuju ke TKP, ke lokasi untuk pemadaman, di situ ada miss di lampu merah. Ya, sebenarnya kita sudah membunyikan sirine menunjukkan mobil bahaya, tapi pada waktu itu lampu merah. Ya, tapi kita kan sudah menunjukkan sirine. Kita kurangi kecepatan. Pada waktu itu ada di sisi lain dari perempatan itu ada truk sama bus. Jadi truk itu tertutup oleh bus, jadi busnya berhenti karena tahu ada mobil pemadam lewat, terdengar sirene, yang sampingnya nggak kedengeran, akhirnya nyerobot, akhirnya terkena mobil pemadam. Jadi alhamdulillah nggak ada korban jiwa, nggak ada korban, cuma ya namanya besi ya, besi sama besi kan, ya agak berusaha. Kalau kita ancamannya, kira-kira menurut Bapak apa ya? Kalau jadi kejadian ini? Ancamannya ya mungkin apa ya, boleh dikatakan yang paling parah ya mungkin meninggal dunia itu ya ancaman. Tapi kita sempat itu untuk menginstruksikan untuk tidak mempercepat laju kendaraan. Ya alhamdulillah ancaman-ancaman yang tidak kita harapkan seperti sampai terluka meninggal dunia tidak sampai terjadi. Kalau itu Pak, kayak menurut Bapak penyebab dari itu apa Pak? Ya karena miss di lapangan dalam arti kata lampu merah, kita kan sudah diberikan undang-undang sirine pemadam untuk bisa diberikan laju ya, diberikan jalan untuk menuju ke lokasi sirine itu ya, atau ambulan, pemadam dan lain-lain. Itu kalau membunyikan sirine kan masyarakat harus mengetahui itu bahwa dia diprioritaskan untuk berjalan lebih dahulu. Nah, kemungkinan itu tadi ada miss, yang satunya tahu, yang satunya nggak tahu, akhirnya menyerobot, kita jalan, kita tersenggol. Jadi kalau untuk evaluasi itu menurut Bapak gimana Pak? Ya, evaluasi kita sebenarnya memang kita memberikan edukasi kepada masyarakat, biar tahulah kalau memang pemadam kebakaran itu atau ambulan itu diprioritaskan untuk melaju atau jalan lebih dahulu. Selain dari yang tadi itu Pak, ada lagi nggak Pak? Ya, kecelakaan kerja kita pada waktu terjatuh, ya, terjatuh dari atap rumah. Ya, pada waktu itu dalam penanganan kebakaran
kita kan pindah dari tempat rumah satu ke rumah lain. Nah, pada waktu itu teman-teman kita itu menginjak pada waktu tepat kayu. Kan nggak kelihatan di atas asbes, lewat di atas asbes, injak kayu, nggak taunya kayu itu sudah lapuk. Akhirnya dia terjatuh dan alhamdulillah cuma luka-luka ringan aja. Pokoknya gitu tuh apa? Risiko patah ya, risiko seperti itu patah ataupun apa ya, cacat lah. Tapi alhamdulillah dari kejatuhan ketinggian atap rumah itu alhamdulillah mungkin yang kuasa masih melindungi ya. Jadi hanya punggungnya aja yang beberapa hari nggak bisa bergerak. Tapi alhamdulillah sudah diputuskan sama dokter tidak mempengaruhi kesehatan. Jadi penyebabnya gara-gara apa nggak tahu kalau ada. Iya, iya. Pada waktu itu sudah ada apa ya, boleh dikatakan semua teman memperingatkan hati-hati. Namanya kita memadamkan api cepat supaya tidak merambat. Akhirnya kadang-kadang kita mengabaikan keselamatan kita sendiri demi keselamatan orang lain. Ya. Makanya kalau di pemadam lagi, jangan sampai engkau menyelamatkan, malah diselamatkan, kan gitu. Ya, makanya itu perlu hati-hati, kita juga menyelamatkan orang lain, juga kita jangan sampai diselamatkan orang lain. Jadi perlu kehati-hatian kita, jadi kewaspadaan kita dalam arti kata dalam penanganan suatu bencana kebakaran. Jadi semua kita namanya human error ya, jadi kita nggak tahu. Semua kita hati-hati lah di lapangan. Sudah instruksi dari tim kita terjun ke lapangan, kita sudah menginstruksikan sama anggota hati-hati kondisi seperti ini. Sebelum itu kan kita lihat kondisi di lapangan, kondisi seperti ini, di sini ada minyak, di sini ada listrik, gimana cara kita untuk memadamkan apinya, jalan ke sini, apa yang harus kita perhatikan dari itu semua. Gitu. Kita nggak langsung aja main semprot, ada listrik kita semprot kita ya. Jadi kita perhatikan semua itu. Jadi kita sebenarnya kita sudah apa ya, cukup hati-hati lah untuk melaksanakan itu. Namanya human kita sudah sendiri, namanya musibah kita sendiri. Ya, siapa yang mau menginginkan itu ya. Evaluasinya itu berarti kayak dibilang sebelum. Iya. Sebenarnya sudah kita evaluasi sebelum kita berangkat pemadaman, kita adakan evaluasi semua. Hati-hati dalam penanganan kebakaran, jangan sampai kita mengajukan malah kita ingin menyelamatkan orang lain, malah kita yang selamatkan. Selain itu ada lagi Pak kecelakaan yang lain? Kecelakaan pada waktu itu terbakar. Jadi sudah kita antisipasi, jangan sampai ternyata ada bara api yang dari atas itu kain jatuh menimpa tangan teman-teman. Jadi kita memadamkan rumah, terus di atas itu ada kain. Ya, tadi kita tidak tahu kita memadamkan, kain itu terbakar di atas pada malam hari. Jadi ada baranya, masih bara, tapi kan berupa namanya kain kan seperti plastik, hanya menetes atau mengenai tangannya, akhirnya melepuh. Itu aja. Jadi tadi cuma kena tangan. Ya, sebenarnya risiko kita banyak ya. Risiko dalam kita penanganan kebakaran itu, kita dari pos sampai ke lokasi itu banyak resiko di situ. Semuanya. Pertama, kita dari sini menuju ke pos menggunakan atau mengemudikan mobil otomatis untuk mencapai respon time. Ya, kita kan dituntut respon time 15 menit dari terima berita sampai di lokasi. Otomatis kecepatan kita kan agak hunter, ya, kita agak tinggi. Nah, disitulah penuh risiko-risiko di jalan raya. Risiko kecelakaan, risiko macam-macam. Apalagi nanti juga di lokasi kita memadamkan kebakaran, kita lihat apinya sudah besar. Ya, resiko-resiko ada ledakan, ya, apalagi itu yang kita tangani seperti gudang thinner, gudang cat, itu kan mesti ada ledakan. Jadi resiko-resiko kita di situ sebenarnya tinggi sekali untuk pemadam kebakaran. Jadi setiap resiko itu udah dievaluasi semua ya? Iya, tetap kita evaluasi. Kalau memang kebakaran minyak itu kita harus seperti ini, gedung yang bertingkat kita harus seperti ini. Bagaimana itu kita tetap kita antisipasi resiko-resiko itu, jangan sampai itu tadi
ya menyelamatkan anak terselamatkan. Kalau untuk profil pos ini Pak, ya udah berapa lama berdiri? Oh, berdirinya. Kalau pos ini berdirinya mulai tahun 2000. Diresmikan untuk Bupati Kabupaten Sidoarjo tahun 2000. Iya. Nanti ya masih baru di sini. Tapi kalau pos lama yang jenengan kirim suratnya tadi, itu yang pos lama. Ini kan jalan Kerajaan Stasiun. Kalau yang di jenengan kirim suratnya tadi itu jalan Iya. Udah Pak sekian. Wawancara kami. Terima kasih Bapak. Sama-sama nanti kalau kurang lengkap silakan lawan. Oke.